Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin Rizkullah. Saya sekarang ada di Universitas Terbuka untuk jurusan Sistem Informasi semester 4 dari UPBJJ Bandung. Untuk NIM saya 05145181. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yang mana kita diberikan soal seperti ini ya. Sebentar, kita langsung ke soalnya saja. Nah, untuk soalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kurang lebih sama seperti di tugas 2, soalnya kita diberikan 3 golongan karyawan ABC dengan gaji sekian, lalu kita diberikan juga persen array lembur gitu, lemburan gitu. Jadi per jam itu hitungan lemburannya seperti ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat program yang inputannya itu adalah golongan dan jam lembur karyawan tersebut, dan goalsnya itu untuk outputnya adalah jumlah penghasilan karyawan tersebut dari gaji golongan plus gaji lembur ya. Bedanya dengan tugas 2, yang mana tugas 2 kita hanya menggunakan operator if, di sini kita diminta untuk menggunakan array juga untuk programnya. Oke, kita langsung saja untuk menulis programnya. Nah, sama seperti sebelumnya, saya menggunakan IntelliJ IDEA. Mungkin teman-teman bisa menggunakan code editor lain selain ini juga, bisa menggunakan VS Code, Eclipse, dan sebagainya. Di sini saya akan menggunakan IntelliJ IDEA untuk menulis code Java ya. Kita akan memakai program Java. Kita akan langsung saja menulis programnya. Yang pertama, kita akan menulis array gajinya dulu ya, karena kita diminta pakai array. Kita akan membuat array gaji dengan menggunakan tipe data integer yang kita akan namai array gaji, yang mana kalau kita lihat dari sini berarti golongan A 5 juta, golongan B 6 juta setengah, dan golongan C 9 juta setengah ya. Kita akan masukkan 5 juta, berarti golongan B 6 juta setengah, golongan C itu 9 juta setengah ya. Nah, jangan lupa titik koma. Lalu selain array gaji, kita juga diminta untuk membuat array persen lemburan ya. Berapa persen lemburannya. Kita akan membuat array lemburannya juga dengan menggunakan double, karena dia itu persenan. Jadi kita akan hitung dengan menggunakan angka koma, jadi menggunakan double ya. Kita akan beri nama array persen lembur, yang mana array persen lembur ini tadi kalau kita lihat 30, 32, 34, 36, dan 38. Kalau kita masukkan sebagai angka desimal, kita akan masukkan sebagai 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan yang terakhir itu 0,38 ya. Nah, kita sudah membuat dua array. Selanjutnya kita akan membuat untuk user menginputkan berapa jam dia lembur dan juga golongannya apa ya. Kita akan mengambil scanner di sini, menggunakan scanner. Scanner kita namakan input sama dengan new scanner. Nah, pakai ini system.in. Lalu kita akan menampilkan panduan untuk user ya. Dia harus memasukkan golongan apa ya. System.out.print, masukkan golongan karyawan. Kita akan mempermudah user dengan memberikan hint A, B, atau C ya. Yang valid ini kan cuma 3. Lalu kita akan masukkan itu ke string yang namanya golongan. Input next line to uppercase. Nah, kenapa di sini kita pakai to uppercase? Agar walaupun user menggunakan huruf kecil, tapi input yang dimasukkan ke dalam sistem itu tetap menjadi huruf besar. Jadi user bisa menginputkan huruf besar ataupun huruf kecil, tidak masalah gitu, untuk mempermudah user. Lalu kita akan memasukkan jam lemburnya ya. Oke, kita masukkan jam lembur, masukkan jam lembur.
Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan input masukkan ke dalam suatu variabel yang bernama jam lembur. Jam lembur inputs, next integer kita akan masukkan sebagai integer jam lemburnya. Lalu kita akan define dulu gaji pokoknya dan indeks golongannya dahulu ya. Gaji pokoknya berarti kan kalau tidak ada sama sekali datanya, berarti gaji pokoknya itu 0 ya. Kalau memang dia tidak masuk golongan apapun, terus kita akan mendefine indeks golongan. Nah, untuk apa indeks golongan ini? Nah, array itu menggunakan number ya, number sebagai indeksnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 5 juta, 6 juta setengah, 9 juta setengah. Nah, ini kalau secara array itu akan menjadi indeks ke 0 yang 5 juta ini, dan ini 6 juta setengah ini indeks pertama, indeks 1, dan 9 juta setengah ini adalah indeks 2. Jadi array itu akan selalu dimulai dari indeks ke 0. Nah, gunanya indeks golongan di sini, kita akan mendefine nih, kan user masukinnya ABCD. Kita nggak bisa nih ngambil data dengan ABCD ke array gaji ini ya. Kita harus menggunakan angka 0, 1, 2 gitu. Berarti kita akan menggunakan kondisi if di sini. If golongan dot equals A. Jika golongannya itu sama dengan A, maka indeks golongannya itu 0. Else if jika golongannya sama dengan B, maka indeks golongannya 1. Dan satu lagi kita akan menghandle C, maka indeks golongannya ada 2. Nah, ini untuk menghandle huruf yang kita rubah menjadi indeks ya, indeks dari array. Nah, jika tidak ada dari semuanya ini, kita akan menggunakan kondisi else, yang mana sistem akan menghentikan program ya, karena golongan karyawannya tidak ada gitu. Golongan karyawan tidak valid karena tidak ada golongan selain ABC ya, dan inputnya kita akan close, lalu kita akan return programnya atau kita hentikan programnya karena tidak valid untuk inputnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan indeks keberapa untuk array-nya, kita akan mengambil data gaji pokoknya. Berarti kita akan gaji pokoknya itu sama dengan array gaji, kita masukkan indeksnya. Nah, cara mengambil data di array itu seperti ini ya. Array-nya namanya apa, terus ini indeksnya indeks berapa. Berarti kalau tadi masukkan A, berarti indeksnya kan 0. Berarti di sini kita akan mengambil indeks 0 dan seterusnya ya. Kalau B1, kalau C2 gitu. Di sini kita akan memasukkan angka tersebut. Nah, kita sudah dapat data gajinya. Selanjutnya kita akan mengambil data persentase gaji lembur dengan menggunakan array juga ya. Nah, di sini kita akan buat dulu double variabel persentase gaji lembur. Kita akan define value-nya 00 dulu, karena kalau tidak ada, dia tidak lembur berarti 0 kan. Nah, terus kita akan mengambil data gaji lemburnya. Jadi if kita akan menggunakan if juga jam lembur. Kalau user jam lemburnya itu jam lembur lebih dari 0, maka kita akan mengambil data persentase jam lemburnya. Kan kalau maksimal di sini kalau dari soal itu 5 jam ya. Kalau lebih dari 5 jam 38%. Nah, oke. Kita akan mengambil indeks jam lemburnya dulu ya. Kita akan membuat indeks jam lembur. Jam lembur. Indeks jam lembur gini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan function bawaan Java yaitu math.min, yang mana si variabel parameternya itu adalah jam lembur dikurang 1 dan juga array persentase jam lembur length dikurang 1 juga ya. Nah, ini gimana sih kok pakai math.min dan seperti ini? Nah, berarti kalau misalkan contoh ya, user menggunakan input 1 gitu. Jam lemburnya 1 jam berarti. Jam lembur 1 kurang 1 0. Berarti kita akan mendapatkan indeks ke 0.
Sementara length-nya ini adalah ini kan length berarti panjang dari array-nya, ini kita lihat ada berapa? 5 ya. Berarti 4 gitu kan. Nah, ini math.min ini akan mengambil data mana yang terkecil sih. Jadi kalau user masukin 1, dia akan mengambil data 0 ya daripada 4 gitu kan. Jadi ini akan mengambil mana sih yang paling kecil gitu. Karena kenapa butuh seperti ini? Karena misalkan user masukin data 10 gitu, 10 jam lemburnya gitu kan. Maksimal kan di sini cuma 5 jam ya, 38%. Berarti kalau 10 kurang 1 9, kalau di sini 9, di sini 4 ya. Sementara array-nya kan panjangnya nggak sampai 9 ya, cuma ada 4. Berarti dia akan mengambil yang kanan ya, yang 4. Akan mengambil yang maksimal 0,38 di sini. Seperti itu. Lanjut, kita akan mengambil persentase gaji lemburnya ya. Persentase gaji lemburnya sama seperti sebelumnya, kita akan mengambilnya dengan cara array jam lembur, terus kita masukkan indeks jam lemburnya berapa. Nah, itu untuk mengambil data berapa persentase jam lemburnya. Lalu kita setelah mendapatkan gaji pokok, persentase jam lemburnya, kita akan menghitung berapa sih gaji lemburnya si karyawan ini. Kita akan buat gaji lembur. Kita akan ganti datanya ke integer dari persentase dikali gaji pokok ya. Nah, ini persentasenya untuk menghitung berapa sih gaji lemburnya. Berarti kan persentase dikali gaji pokok. Udah, kita sudah dapat gaji lembur. Terus kita akan mengambil total penghasilannya. Berarti total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat dua ini. Selanjutnya kita tinggal tampilkan ke user ya, berapa yang dia dapatkan. Di sini saya akan menggunakan number formatting agar nanti outputnya lebih mudah dibaca oleh user. Sudah berbentuk rupiah karena di sini kan rupiah ya. Kita akan menggunakan number formatting. Kita akan menggunakan number format. Itu formatter. Kita akan namakan formatter. New number format dot get currency ya, get currency instance local dot for language tag id. Di sini karena kita menggunakan Indonesia berarti kita akan menggunakan id. Terus formatter set maksimum fraction digit itu di 0. Nah, kita akan menampilkannya sekarang ke user untuk berapa yang dia dapatkan. System.out.print. Kita akan buat ini lebih bagus ya, kita dengan agak lebih jelas ke usernya. Kita akan buat seperti ini. Kita akan buat lagi system.out.print. Ini kita akan masukkan rincian gaji karyawan. Oke, sistem out lagi. Lalu di sini kita akan tambahkan ini lagi. Ini pakai print line ya, biar dia enter. Oke. Lalu kita akan sekarang tampilkan gaji pokoknya ya. System.out.println gaji pokok. Gaji pokoknya berapa? Cara menampilkannya tinggal gini ya. Tambahkan plus untuk mengambil formatter dot format gaji pokok. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan gaji lembur. Gaji lembur. Nah, kita akan tampilkan dulu ya berapa jam dia lembur, tinggal tambah plus saja jam lembur. Nah, seperti ini. Terus tinggal tambah jam. Terus kita tutup lagi. Terus
kita kasih titik 2, lalu kita kasih format, tampilkan jam lemburnya, gaji lembur. Nah seperti ini, lalu kita akan menampilkan total penghasilannya ya. Nah sebelumnya kita akan tambahkan dulu seperti tampilan penjumlahan seperti ini, terus kita akan menampilkan total penghasilannya dia. Silannya berapa itu kita akan tampilkan format total penghasilan. Lalu kita akan tutup lagi dengan ini ya. Sebentar. Oke. Nah, jangan lupa terakhir kita akan meng-close inputnya. Nah, ini programnya sudah jadi, semuanya kita akan coba running ya. Kita akan run. Oke, build. Nah, di sini masukkan golongan karyawan, kita akan masukkan golongan misalkan B ya. Terus masukkan jam lembur, misalkan 2 jam ya. Nah, di sini sudah muncul rinciannya. Gaji pokok B seperti ini, perhitungan jam lemburnya seperti ini, dan total penghasilannya seperti ini. Kita akan coba lagi dengan case yang salah, misalkan masukannya D. Jam lemburnya 2. Nah, golongan karyawan tidak valid ya. Berarti memang sudah tidak ada golongannya. Kita akan coba lagi dengan case lain. Kita masukkan huruf kecil itu A gitu. Masukkan jam lemburnya. Tadi kan lebih dari 5, misalkan kita masukkan 10 gitu. Nah, ini akan tetap masuk 10 jam di sininya, tapi maksimalnya itu tetap 0,38 walaupun dia lembur 10 jam gitu. Total penghasilannya seperti ini. Saya rasa itu untuk praktek tugas 3 dari mata kuliah pemrograman, algoritma dan pemrograman ini. Semoga dapat dipahami penjelasannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.